空母のはず。Strong together. Tas. Shalom Backbona. Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau sembah Tuhan. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Siapakah kami ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. dengan apa akan ku balas? Kami tak bisa balas Puji dan Kau sembah. Haleluya. Kami bersyukur
bersyukur Bapa untuk kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Let this be a cry from my heart, pouring out the sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Oh, a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be a cry from my heart, pouring out the sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, falling into my heart as I worship you. Oh, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Spirit of hope,
Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my as I worship you, and as I worship you. bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my Soul, oh my soul, worship His holy name. Sing it out. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless The Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my Soul, oh my soul, worship His holy name. sing like never Sing like before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. 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 Shalom Backboner. Masih semangat memuji Tuhan? Yang masih semangat katakan woo. Lu belum maju ke depan ya, masih semangat. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku,
berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang masih semangat katakan haleluya. Haleluya. Ayo dong teman-teman, maju dong, sebelah sana, sebelah sana. Mami papi boleh dong maju dong. Teman-teman yang di tengah juga boleh nih maju juga nih. Ayo dong. Oh iya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dan
bagi dunia ini lagi. Amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat Dukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah pilihanku. Tak mau ku hidup Bagi dunia ini lagi. sama-sama ya. Tak ingin Kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. semua. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu Yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah semua adalah. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah. Semuanya sama-sama adalah pilihan. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Hey! Para papa papa papa. Oh, lagi. Oh. Kita nyanyi lagu kebangsaan kita ya. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hoseo, oh oh, weo, oh weo. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh weo, oh oh, weo, oh. Keajaiban terjadi. Semua bebas terlepas, kuasa tak terhampas, nama Yesus
hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa Kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. tercurah kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi oh mengalir kuasamu tercurah kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi keajaiban mengalir kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi tercurah kuasamu nyalakan apimu, keajaiban terjadi. Yuk tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersuka cita karena Tuhan Yesus baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami membawa sembah kami siang hari ini Tuhan. Sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan, kami mau bawa sembah kami yang terbaik. Karena Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Tiada yang lain Tuhan Yesus. Oh thank you Jesus, thank you Lord. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami angkat tangan kami, ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, kami sungguh bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setia-Mu, buat kasih setia di dalam
kasih setiamu di dalam hidupku. Kami nyatakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan. Kami menikmati pujian penyembahan, hadirat-Mu bertahta bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu di tempat ini. Kami sangat minta Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami dengan cara-Mu yang sederhana. Bapak berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Urapi kebenaran firman ini menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Bahkan kami berdoa Tuhan, keluar dari tempat ini Tuhan, kami punya satu tujuan hidup yang jelas. Memenangkan sebanyak mungkin jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan, anak-anak muda-Mu di tempat ini. Keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Bangkitkan kembali Tuhan, semangat untuk melayani Tuhan Yesus. Waktunya sudah singkat. Terima kasih Bapa. Berbicaralah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara sama-sama kita katakan. Amin, amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Senang bisa berjumpa dengan teman-teman kembali di tempat ini. Shalom. Ya. Saudara, hari ini saya membawakan kebenaran firman dengan judul Hidup Menjadi Saksi Kristus. Hidup menjadi saksi Kristus. Saya ingin sharing saudara, what is in my heart for the past couple of months. Apa yang sedang Tuhan kerjakan di gereja kita hari-hari ini. Saudara perlu menangkap ini. Karena kalau saudara ada di tempat ini, ya, maka saudara perlu mengerti bahwa satu dekade ke depan itu critical. Satu dekade ke depan itu krusial. Kenapa? Karena 10 tahun ke depan itu Tuhan akan bekerja luar biasa. Dan Tuhan sedang mencari pekerja-pekerja yang mau bekerja di ladangnya. Dan itu adalah saudara dan saya hari-hari ini yang mau bekerja di ladang Tuhan. Saudara, kita kemarin itu ada Empower 21 di Amsterdam. Dan berapa banyak saudara tahu bahwa tahun depan itu Empower 21 akan diadakan kembali di Sentul di Indonesia saudara. Pada bulan Juli. Ya, mungkin tanggal 456 itu di SICC dan tanggal 7 kalau jadi kita akan sama-sama di GBK target 10.000 anak-anak muda. Tanggal 7 Juli saudara tahun depan. Nah, hari-hari ini Tuhan meminta anak-anak muda, Tuhan memberikan satu visi, satu panggilan yang sangat kuat. Untuk saudara dan saya mulai keluar dari comfort zone untuk melakukan yang namanya penginjilan. Katakan bersama-sama penginjilan. Targetnya itu adalah tahun 2033. Coba next. Targetnya itu adalah begini saudara. That every person on earth, saya lupa ada ini. That every person on earth will have an authentic encounter with Jesus Christ through the power and the presence of the Holy Spirit by the day of Pentecost 2033. Bahwa setiap orang akan mengalami perjumpaan pribadi yang otentik dengan Yesus. Melalui kuasa dan melalui hadirat daripada Roh Kudus pada hari raya Pentakosta 2033. Itu adalah target gereja-gereja hari-hari ini. Jadi saudara, kalau engkau tidak bergerak memenangkan jiwa, kalau kita nggak mau bergerak memenangkan jiwa, kalau kita hanya sibuk dengan apa yang kita lakukan di dalam, maka saudara akan miss apa yang Roh Kudus kerjakan secara global. Dan ini nggak bisa dikerjakan hanya satu gereja, katakan amin. Ini perlu namanya kolaborasi, perlu namanya unity, perlu yang namanya apa saudara? Kerjasama, katakan bersama-sama, kerjasama. Harus bareng-bareng.
Dan sekarang hari-hari ini Tuhan sedang gerakan anak-anak muda luar biasa. Saudara sini masih muda apa enggak? Harusnya masih lah ya dari muka-mukanya. Ya kan? Saudara, hidup anak-anak muda bukan hanya untuk sekedar mencari uang. Karena di dalam kerajaan Tuhan, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan memberikan saudara pekerjaan, bisnis, pasti. Tapi itu bukan akhir daripada segalanya. Karena akhir daripada kehidupan orang Kristen bukan hanya semakin kaya. Kaya menjadi sebuah kendaraan. Uang menjadi sebuah platform yang dimana Tuhan akan berkati saudara untuk saudara semakin efektif dalam kerajaan Allah. Yang Tuhan tepuk tangan di sorga itu bukan penambahan deposito saudara. Yang malaikat bersorak-sorai itu bukan penambahan jumlah bank saudara. Yang malaikat bersorak-sorai dan Yesus bersorak-sorai adalah satu jiwa diselamatkan. Itu saudara. Karena itu saudara betapa penting. Untuk kita mengerti yang namanya amanat agung saudara. Amanat agung itu ada di banyak kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan terakhir Kisah Para Rasul. Tiap penulis menulisnya berbeda-beda. Matius menulis kepada pembaca Yahudi. Saudara bisa baca. Makanya banyak banget silsilah Yesus. Dijelasin dengan detail siapa Yesus. Anak siapa, anak siapa, anak siapa. Karena bagi Yahudi penting keturunan. Kalau saudara baca kitab Lukas yang juga penulis kitab Kisah Para Rasul. Saudara, Lukas menulis untuk pembaca Romawi dan orang Yunani. Saudara, beda-beda. Yohanes menulis kepada orang-orang yang sudah ada di gereja, jemaat mula-mula, saudara. Ya, jemaat di gereja mula-mula itu Yohanes. Nah, perhatikan saya mau kita fokus kepada Markus 16 ayat 15. Kita baca bersama 2, 3. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini mungkin amanat agung yang paling singkat yang pernah saudara baca. Pergi, beritakan Injil. Dan ini bukan hanya untuk Bapak Pendeta di atas mimbar. Ini bukan hanya untuk orang-orang yang melayani di depan. Tapi untuk setiap teman-teman dan saya hari ini kita diberikan satu commission dari Tuhan untuk go and preach the gospel. Saudara, engkau harus berani mengabarkan firman. Engkau harus berani mengabarkan firman di sekolah, di kampus, dimanapun. Teman-teman harus berani karena ini hati Tuhan hari-hari ini. Kenapa kita minta Roh Kudus turun melawat kita? Kenapa dalam tiap ibadah saudara meminta Roh Kudus menjamah saudara? Perhatikan. Roh Kudus hadir bukan hanya untuk membuat saudara merasa gemetar dan bulu kuduk merinding. Roh Kudus itu ada bukan hanya untuk sekedar supaya kita merasa di sini merasa nangis, merasa sedih gitu. Oh, kasih Tuhan begitu hebat, saya dipeluk Tuhan. Bukan hanya itu. Tapi Roh Kudus dicurahkan agar saudara diberikan kuasa untuk pergi dan menjadi saksi Tuhan. Penulis Lukas juga menulis Kisah Rasul pasal yang 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan ada korelasi antara menerima kuasa dan menjadi saksi. Ada hubungan antara menerima kuasa dengan menjadi saksi. Saudara hari-hari ini, apakah engkau memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan? Bagaimana cara saya tahu apa yang dipikirkan Tuhan? Karena hati Tuhan ada di Alkitab, saudara. Hati Tuhan ada di firman-Nya. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai yang ke-6. Saudara perhatikan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Yang menghendaki apa? Supaya semua orang diselamatkan. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran yaitu manusia Kristus Yesus. Ini hatinya Tuhan. Untuk semua orang boleh diselamatkan. Saudara masih punya gak teman-teman di WA Group yang belum terima Tuhan Yesus? Masih ada gak anggota keluarga besar yang belum terima Tuhan Yesus? Masih ada gak mungkin teman-teman main basket, main futsal, main badminton, apapun hobi teman-teman. Ada gak orang-orang yang belum terima Tuhan Yesus? Mungkin itu teman baik teman-teman. Teman baik lu di kampus. Teman baik di kantor. Teman baik di sekolah yang belum terima Yesus. Dan kita selalu berpikir atas nama solidaritas gak pernah mau mengabarkan firman. Padahal kita saudara hati Yesus untuk mereka menerima firman. Hati Yesus untuk mereka menerima kebenaran Injil teman-teman. Untuk itu kalian harus punya Roh Kudus. Kalian harus punya Roh Kudus.
Untuk memiliki hati untuk boleh mengabarkan firman. Jangan tunggu nanti tua. It's too late. Saudara, satu anak di youth kita namanya Lindsay. Kemarin 2 bulan lalu kita habis pulang dari retret. Kita ada ibadah tiap Selasa. Saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong jamah anak-anak muda. Saya pokoknya pengurapan aja. Saya share hati, saya share visi, saya pengurapan. Satu anak ini dapat hati, kuat. Dia nangis buat sekolah dia. Dia sekolah di Springfield. Ada yang dari Springfield? Dia sekolah di Springfield, saudara. Saudara, susah banget untuk mengabarkan firman di sekolah karena orang tahu saudara. Teman-teman seumuran, masih umur belasan tahun. Mau ngomong firman bilang so suci lu, so kudus. Tapi dia punya hati, dia berdoa, saudara. Saudara, you know, dari satu orang, dia bikin klub Bible Study Club di sekolah. Dia bikin klub pendalaman Alkitab, kekumpul 12 orang. Kekumpul 12 orang. Dan minggu lalu kita doakan Lindsay karena dia pertama kali dia akan khotbah depan 400 teman-teman di sekolah. Kepala sekolah minta dia sharing di ibadah. Saya bilang, Lindsay, bukan kebetulan. Kamu yang mendapatkan hati buat sekolah, kamu yang khotbah di sekolah, kamu yang membuka klub Bible Study. It is not a coincidence. Karena hati Yesus untuk semua orang diselamatkan. Dan tidak ada yang lebih efektif menjangkau teman-teman kalian dibanding teman-teman sendiri. Kalau sama aku usia udah tua gini udah gak efektif. Karena beda pergaulan, beda cara ngomong, beda bercandanya. The jokes are different, semua beda. Tapi kalau mereka kenal yang seumuran, sepantaran, sepermainan. Dan teman-teman memiliki keberanian untuk mengabarkan firman. Itu luar biasa. Hari-hari ini kenapa banyak anak muda itu main-main dalam hidup. Karena mereka gak punya visi. Gak punya tujuan. Saudara. Ya. Gak punya hati. Karena hatinya hanya untuk dunia. Saudara. Jangan sembarangan, jangan main-main saudara. Dunia sedang menarik saudara masuk ke dalam genggamannya. At the same time, saudara tahu kasih kita karena masih Agustusan, saudara udah main tarik tambang belum? Ada yang udah lama kita main tarik tambang ya. Tapi saudara tahu main tarik tambang? Dunia dengan surga itu lagi main tarik-tarikan. Saudara di tengah-tengah. Entah saudara ketarik ke dunia atau saudara ketarik ke Tuhan. Entah saudara ketarik kepada kedagingan atau saudara ketarik kepada hal yang bersifat rohani. Perhatikan hidupmu baik-baik. Engkau boleh pelayanan di gereja ini. Engkau boleh naik di atas mimbar. Tapi kalau hidupmu enggak penuh dengan Roh Kudus, enggak ada artinya di hadapan Tuhan, saudara. Engkau boleh menjadi pengerja di tempat ini. Kau boleh menjadi ushers di tempat ini. Tapi kalau kehidupan keseharianmu itu enggak dekat dengan Tuhan. Engkau hanya sebagai status pengerja di tempat ini. Engkau hanya sebagai status keren-kerenan melayani, saudara. Ya mungkin di tempat ini, mungkin di luar lah, saudara. Dimanapun saudara melayani. Itu gak ada artinya. Karena Tuhan ingin semua orang mengalami perjumpaan yang otentik dengan dia lewat kuasa Roh Kudus. Di mana orang-orang dunia akan menemukan kuasa Roh Kudus? Dalam hidup teman-teman dan saya. Dalam hidup teman-teman dan saya. Perhatikan. Saudara, dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-9. Satu saat Paulus berdoa. Dalam doanya dia ada sebuah penglihatan. Di mana ada satu orang Makedonia berteriak dari benua sana berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayo menyeberang dan tolonglah kami. Berapa orang dalam penglihatannya teman-teman? Just one person. Hanya satu orang. Saudara pernah doa seperti ini gak sih? Tuhan, give me the heart for the people. Kasih aku hati untuk jiwa-jiwa. Tuhan kasih tempat ini, komunitas ini satu hati buat jiwa-jiwa. Satu hati untuk memenangkan orang. Untuk kami boleh pergi keluar menginjil. Untuk kami boleh pergi keluar. Saudara, yang keluar bukan lagi generasi di atas saudara. Yang keluar bukan lagi generasi baby boomer. Tapi teman-teman yang keluar menginjil. Tapi it all starts with a vision. Dalam Yoel 2 ayat 28 dikatakan. Pada hari-hari terakhir in the last days. Tuhan akan mencurahkan rohnya. Siapa yang dapat penglihatan? Ada yang hafal?
Yang tua dapat mimpi. Siapa yang dapat penglihatan? Ayo. Yang teruna-teruna. The youth will receive visions. Yang muda-muda akan mendapatkan penglihatan. Hati-hati dengan apa yang saudara lihat hari-hari ini. Entah engkau terpengaruh dengan dunia atau engkau mendapatkan penglihatan dari surga. Do you have the heart for the people? Saudara yang bergereja di tempat ini yang bertahun-tahun. Do you have the heart for the people? Karena hari ini Tuhan sedang mencurahkan rohnya besar-besaran. Tapi dia mencari orang-orang yang mau dipakainya. Teman-teman harus mengerti 10 tahun ke depan ini krusial. Karena Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Mungkin teman-teman akan semangat ya kalau yang dapat penglihatan jutaan orang di Makedonia. Ya kan dapat penglihatan. Kak aku dapat penglihatan kak, jutaan orang kan di Jakarta melambai-lambai. Marilah kemari. Kayaknya kita gereja akan menuai banyak. Wah puji Tuhan haleluya. Tapi ini cuma satu orang. Ada seorang. Ada satu orang. Karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Saudara gak pernah tahu loh. Satu temanmu itu yang kau selamatkan. Satu temanmu yang engkau doakan tiap malam. Satu temanmu itu yang kau bawa ke gereja. Satu temanmu yang engkau bawa ke Kristus. Jangan-jangan dialah yang akan memenangkan keluarga besarnya. Jangan-jangan lewat dialah sekolah akan dimenangkan. Jangan-jangan dia 20 tahun lagi jadi pengkhotbah hebat. Jangan-jangan dia 10 tahun lagi menjadi pengkhotbah luar biasa. Hanya karena ada satu orang yang membawa dia kepada Kristus. Dan saya mau extend its invitation kepada teman-teman. Be that one person that brings your friend to Jesus Christ. Jadilah satu orang, satu sahabat yang membawa hidup teman-teman kepada Kristus. Ada amin? Saudara perhatikan gaya Yesus melayani ya. Yesus melayani, dia KKR iya, sekelompok orang iya, tapi dia juga fokus sama orang per orang. Kenapa saya fokus kepada satu orang? Karena tema daripada Empower 21 tahun depan adalah everyone. Katakan bersama-sama everyone. Setiap orang. Everyone. Saudara bisa gak satu tahun kira-kira bawa satu jiwa bagi Yesus? Saya rasa bisa lah ya. Setahun satu jiwa? Bisa? Everyone berharga di mata Tuhan. Dan saudara, Yesus pelayanan usia 30 tahun. Usia berapa Yesus mati di kayu salib? 33. Makanya kita punya target tahun 2033. Karena 2033 adalah 2000 tahun peringatan Yesus mati, bangkit naik ke surga, Roh Kudus turun, gereja mulai. 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Dan gereja-gereja di dunia sedang berkolaborasi, bersepakat, unity. Kita mau mempersembahkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin pada tahun 2033. Perhatikan, kalau Yesus cuma punya waktu 3 tahun. Kalau saudara cuma punya waktu 3 tahun hidup. Saudara mau melayani banyak apa sedikit orang? Cuma punya waktu 3 tahun nih, banyak apa sedikit? Saya gak dengar suaranya, banyak apa sedikit saudara? Ini muka ngantuk ya jam 1 saudara. Atau saudara lagi ngobrol sama teman-teman, gak kedengeran saya ngomong. Kalau saudara cuma punya waktu 3 tahun, you only have 3 years in your life. Saudara prefer main di online, sekali khotbah jutaan orang ngeliat viewer saudara, atau saudara satu persatu? Pasti maunya yang banyak. Tapi tidak dengan Yesus. Yesus fokus kepada orang banyak, Yesus fokus kepada orang per orang. Yesus fokus kepada KKR besar, dia khotbah di ribuan orang, 5.000 orang dikasih makan. Tapi dia juga fokus sama satu orang demi satu orang. Teman-teman perhatikan, Bartimeus, Yesus memperhatikan satu orang itu. Perempuan Samaria, teman-teman tahu kisahnya. Yesus harus melintasi daerah Samaria. Karena ada satu perempuan yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Saudara, di mata gereja mungkin perempuan ini gak masuk standar. Mungkin perempuan ini kalau masuk ke gereja kita susah melayani. Kenapa? Karena dia sudah menikah 5 kali dan cowok yang tinggal sama dia sekarang bukan suaminya. Ini orang berarti lagi kumpul kebo, saudara. Ini orang lagi hidup bebas. Tapi Tuhan lawat dia. Tuhan pakai perempuan Samaria ini. Untuk apa? Karena lewat perempuan ini satu kota dimenangkan.
Saya mau katakan saudara, jangan pernah mengecilkan nilai satu jiwa di mata Tuhan. Dan jangan pernah minder dan terintimidasi oleh apa yang kau alami di masa lalu. Karena apa yang kau alami di masa lalu Tuhan sanggup berubah jadi kebaikan. Segala trauma yang saudara alami di masa lalu Tuhan sanggup buat itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Katakan amin. Itu. Nah saudara, saya mau kita fokus sama orang Gerasa yang kerasukan setan. Orang Gerasa yang kerasukan setan. Teman-teman tahu kisahnya orang Gerasa kerasukan setan? Saudara, satu saat Yesus itu lagi naik kapal. Dia masuk ke daerah Gerasa. Ada seorang yang hidupnya kerasukan. Terbiasa hidup mungkin telanjang, gak pakai baju. Cuma pakai kain cawat aja mungkin. Tiap malam ngelong-ngelong di kuburan. Di sini siapa yang suka main di kuburan? Gak ada? Saudara. Dia main di kuburan. Teriak-teriak di kuburan. Alkitab mencatat hidupnya di bukit-bukit di tempat-tempat yang sepi dan sunyi. Suka teriak-teriak malam-malam. Penduduk kota Gerasa udah biasa. Kalau malam ada yang teriak-teriak. Biasalah tuh si Anu tuh di kuburan lagi teriak cari makan. Gak kerasukan setan gimana sih orang? Gak waras saudara. Tapi begitu Yesus turun. Orang itu menghampiri Yesus. Singkat cerita. Yesus sembuhkan, Yesus pulihkan. Orang itu waras, udah wangi, udah mandi, pakai baju. Saudara duduk di kaki Yesus. Geger satu kota. Saya mau kasih tahu ada satu rema penting di sini. Ketika orang itu kerasukan, penduduk kotanya ketakutan gak? Enggak. Udah biasa. Udah biasa. Tapi ketika orang itu disembuhkan, Alkitab mencatat ketakutanlah satu kota. Kenapa orang sembuh satu kota malah takut? Dunia ini sudah sangat terbiasa dengan yang namanya kebobrokan moral. Sampai orang yang udah dosa pun udah dianggap biasa. Tapi justru kalau ada orang yang bertobat, ada orang yang hidupnya benar, ada orang yang hidupnya dekat di kaki Tuhan, takut orang. Saudara lebih terbiasa yang mana? Yang kerasukan apa yang duduk di kaki Tuhan? Itu pertanyaan yang perlu kita renungkan, saudara. Saudara, singkat cerita orang ini sembuh, saudara ya. Lalu ini kita baca, perhatikan baik-baik. Kita baca bersama-sama ya, saudara baca ya. 1, 2, 3. Yesus tidak memperkenankannya. Tapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu dan beritahukanlah kepada mereka yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Catat baik-baik. Ini orang baru kerasukan setan, dia pengen ikut komselnya Tuhan Yesus. Bagus apa enggak? Bagus. Ini orang habis kerasukan baru disembuhkan, dia mau ikut pelayanan Tuhan Yesus. Bagus gak? Saudara kalau habis disembuhin ketemu Tuhan Yesus mau ikut gak? Maulah, saya juga mau. Tuhan, aku mau dong ikut Tuhan Yesus. It's a good request, right? Ketimbang saya ikut orang luar, saya mau ikut Tuhan Yesus dong. Mumpung ada Tuhan Yesus depan mata saya mau ikut. Saya mau belajar. Terserah dia disuruh ngapain. Mau cuci kaki, cuci sepatu, cuci baju, pokoknya saya ikut. Sama Tuhan Yesus boleh gak? Tidak. Tuhan tidak memperkenankan orang ini ikut. Malah disuruh ngapain? Pulang, suruh khotbah. Saya mau nanya, gimana orang khotbah kerasukan setan? Saudara, dikatakan orang itu pergi, mulai memberitakan di daerah Dekapolis, segala yang diperbuat di atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Saudara, kata Dekapolis, Deka artinya 10, polis artinya kota. Dia pergi ke 10 kota, saudara. Jadi pengkhotbah, jadi pembicara. Saudara, ini orang gak pernah ikut komsel. Gak pernah ikut pemuritan. Gak pernah ikut kom 100 sampai 400. Gak pernah ikut ibadah di RKD sini. Dia gak pernah ikut ibadah, gak pernah ikut sinagoga, gak pernah ikut ke bait suci. Dia orang kerasukan setan di kuburan. Tapi Tuhan bilang, kamu pergi, pulang ke kampung kamu. Beritahukan apa yang Tuhan perbuat atas dirimu. Apa maknanya bagi teman-teman dan saya hari ini? Maknanya adalah kalau orang kerasukan setan bisa dipakai Tuhan untuk berkhotbah, pasti saudara bisa dipakai Tuhan untuk melayani.
Kalau orang yang coba kerasukan setan khotbahnya gimana sih? Tuh saudara, ingat saya enggak? Saya yang suka teriak-teriak dulu di kuburan. Saya itu loh yang dulu suka telanjang, yang suka malam-malam teriak-teriak di bukit-bukit. Yang di kerangkeng, di belenggunya lepas. Itu saya. Kenapa saya ngomong di depan saudara dengan baju bersih, muka udah bagus, waras. Karena ada orang bernama Yesus yang menyembuhkan saya. Teman-teman, saudara, bapak ibu semua mau gak ketemu sama Tuhan Yesus? Karena dalam 2 pasal setelah ini, saya lupa 2 apa 3 pasal, Yesus bikin KKR di Dekapolis. Ribuan orang datang. Kira-kira siapa tuh ribuan orang itu? Gara-gara siapa? Gara-gara ada orang kerasukan setan yang berani berbicara. Dia gak malu sama dirinya. Hari-hari ini, kalau Tuhan bisa pakai orang kerasukan setan, Tuhan bisa pakai saudara. Kalau Tuhan bisa pakai orang yang baru sembuh disuruh khotbah. Tuhan bisa pakai teman-teman. Jangan pakai alasan, Kak saya masih muda, saya gak bisa ngomong, saya gak pernah belajar teologi, saya gak bisa ini, gak bisa itu. Jangan pakai alasan itu. Karena saudara, pengalaman hidupmu dengan Tuhan adalah modal terbaik. Pengalaman hidup saudara adalah modal terbaik untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Pertanyaannya saudara punya gak pengalaman sama Tuhan? Do you have that experience with Jesus Christ? Saudara punya pengalaman yang saudara bisa share? Pengalaman dulu ketika saudara bertobat, disembuhkan, dilawat, dipulihkan, ada? Kalau ada saudara cukup bisa melayani Tuhan. Bisa saudara. Hari-hari Tuhan mencari 3 karakter. Saya tutup dengan ini. 3 karakter yang Tuhan cari. Yang pertama, Tuhan mencari orang yang siap sedia. Katakan bersama-sama siap sedia. Kenapa? Karena banyak orang gak siap pelayanan. Mereka pikir pelayanan itu gampang. Mereka pikir berkhotbah itu gampang. Menginjil itu gampang. Baru masuk pelayanan setahun, 2 tahun, 3 atau 4 tahun. Keluar dari pelayanan. Kenapa? Karena gak siap menghadapi caci maki. Enggak siap menghadapi cercaan orang. Enggak siap menghadapi hal-hal yang negatif. Enggak siap ditusuk dari belakang. Enggak siap mengalami omongan orang. Apalagi anak muda saudara. Sekali diomongin kena mental. Udahlah Kak aku vakum pelayanan stop dulu deh 3 bulan deh Kak. Enggak siap. Tapi hari-hari ini Tuhan mencari orang yang siap sedia. Enggak tergantung mood. Siap sedia beritakan firman baik atau tidak baik waktunya. Bukan tergantung mood saudara melayani. Bukan tergantung kondisi. Apapun kondisi kita, siap sedia memberitakan firman. Amin saudara. Hari-hari Tuhan mencari ada gak anak-anak muda yang siap sedia. Yang kedua Tuhan mencari orang yang berani mengambil resiko. Saya mau nanya, teman-teman ke RKD jam 1 resikonya apa sih? Ngantuk. Panas, macet, lapar. Saudara bayangkan ya, resiko yang kita alami, lapar, ngantuk, macet, panas, sebanding gak sih dengan keselamatan Yesus? Coba saudara pikir baik-baik. Alasan yang saudara berikan tadi tuh, ngantuk, males, macet, ada waktunya minggu bisa nongkrong, gue jadi ke gereja. Saudara bayar harga apa sih ke jam 1 sini? Sebanding gak dengan apa yang Yesus berikan? Gak sebanding. Karena itu Tuhan mencari anak-anak muda yang mau ngambil resiko. Berani ambil resiko. Saudara, 3 minggu lalu kita baru utus 2 anak muda kita ke Kalimantan Selatan. Untuk persiapan jalan untuk kita misi ke Kalimantan Selatan. Saya pengen bawa anak-anak muda ke Kalimantan. Saya utus 2 anak muda saya ke sana. Ikut gereja lain, studi banding dulu. Masuk ke hutannya saudara, di kota Tanjung. Ada satu desa namanya desa Nisim. Gembala di gereja itu, di desa itu yang cuma beberapa orang doang. Dia bilang, Kak, Bapak adalah orang ketiga dari 10 tahun dari Jakarta yang pernah menginjakan kaki di desa kami. Baru orang ketiga. Gak pernah ada yang mau masuk ke sini Kak. Karena terlalu jauh dan terlalu mistis, seram. Saya bilang sama anak-anak muda. Di tempat saya bilang, kamu siapin uang. Tahun depan kita akan misi ke daerah. Waduh Kak takut Kak.
Nanti kalau gue kegigit nyamuk gimana malaria? Ya ampun gue bilang. Kak nanti kalau gue gak bisa tidur gimana kak? Nanti kalau kapalnya kebalik gimana kak? Kalau kena buaya gimana? Saya bilang kamu latihan dulu. Saya bilang karena ada harga yang harus dibayar. Hari-hari Tuhan mencari orang-orang yang mau mempertaruhkan hidupnya bagi Kristus Yesus. Saudara kita masih mending lah di Jakarta gak sampai mempertaruhkan nyawa untuk ke gereja ya. Saudara gak sampai mempertaruhkan nyawa kan untuk ke gereja kan? Enggak. Tapi saya berdoa dari tempat ini lahir orang-orang yang mau bertaruh hidupnya bagi Kristus. Karena di dunia ini Yesus bilang orang yang kehilangan nyawa akan mendapatkannya. Dan betul hari-hari ini Tuhan lagi bangkitkan generasi muda yang militan saudara. Saudara rindu gak itu terjadi di tempat ini? Mulai berdoa. Yang ketiga yang terakhir. Tuhan mencari orang yang berharap akan dipakai. Saya sering banget dengar statement begini. Kak terserah Tuhan lah. Mau pakai enggak. Pernah ngomong gitu gak? Terserah Tuhan deh. Ya dipakai enggak juga gak apa-apa. Pernah dengar? Pernah ngomong begitu sendiri? Saya mau kasih tahu, mental begitu gak akan dipakai Tuhan banyak. Karena Tuhan mencari orang yang berharap akan dipakai. Ketika siapa yang bilang? Siapa Yeremia? Ini aku Tuhan utus aku. Siapa itu? Here I am Lord send me. Siapa? Di sini nggak pernah baca Alkitab apa di sini ya? Tuhan bilang siapa yang mau pergi? Yesaya bilang ini aku utus aku Tuhan. Saudara Yesaya gak bilang, Yeremia gak bilang. Ya terserah Tuhan lah mau pakai boleh gak juga gak apa-apa. Tuhan mau boleh, enggak juga, Yesaya juga gak apa-apa. Gak ada. Petrus Paulus dipanggil, ikut aku jadi penjala manusia. Ya kapan-kapan deh Tuhan ya. Nanti dulu deh. Enggak. Tuhan mereka semua berharap akan dipakai Tuhan. Saya berdoa teman-teman di sini memiliki satu hati yang mau berharap dipakai Tuhan. Satu, perhatikan Paulus bilang yang sangat kurindukan dan yang sangat kuharapkan. Aku tuh sangat berharap loh bahwa Yesus dimuliakan dalam hidupku. Yesus dimuliakan dalam hidupku. Yang sangat kuharapkan. Orang bilang no expectation, no disappointment. Pernah dengar? Nggak usah banyak ekspektasi bro, biar nggak dikecewakan. Tanpa sadar kamu melakukan hal yang sama Tuhan Yesus. Kamu datang ke ibadah, datang ke gereja gak ada ekspektasi. Pantesan kamu gak dapat apa-apa. Karena dalam ibadah kamu mesti punya satu ekspektasi bahwa Tuhan akan berjumpa dengan saudara. Itu namanya iman. Kalau teman-teman ke gereja tidak ada iman, maka kau gak akan mendapatkan apa-apa. Penulis Ibrani berkata, without faith it is impossible to please the Lord. Tanpa iman mustahil untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa di tempat ini ada orang-orang yang hatinya memiliki iman yang besar. Iman yang siap sedia mau dipakai Tuhan kapanpun. Iman yang berani mengambil resiko. Dan iman yang berharap akan dipakai Tuhan. Enggak nanti, enggak tunggu 40 tahun. Tapi sekarang. Enggak tunggu 50 tahun. Tapi detik ini, hari ini, berapapun usia teman-teman, Tuhan bisa pakai saudara. Tuhan bisa pakai. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saya ingin berdoa bagi saudara. Haleluya, haleluya. Ora la bashidi ara la bakadaya ara la bashidi ara la bara la bashidi ara la bara la. Bapak hamba berdoa Tuhan Yesus. Bagi anak-anak muda-mudi ibadah jam 1 siang di tempat ini Tuhan. Aku berdoa Engkau menemukan mereka adalah orang-orang yang berani mengambil resiko. Orang-orang yang siap sedia memberitakan firman kapanpun Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Dan orang-orang yang mau dipakai sama Tuhan. Orang-orang yang berkata ini aku Tuhan utuslah aku. Karena waktu-waktu ini adalah jahat. Pergunakan setiap waktu yang ada dengan baik. Dan hamba berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan panggil setiap mereka untuk boleh melayani sekolah-sekolah. Melayani kampus-kampus, tempat kerja dimanapun mereka berada. Sehingga ada satu jiwa yang bisa kita bawa ke dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus, hamba serahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan.
Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk teman-teman. Thank you Kodio, Ci Janet. Mereka salah satu panutan saya teman-teman. Silakan. Shalom Backboners. Kurang semangat sekali lagi kali ya. 1, 2, 3. Shalom Backboners. Oh udah lumayan ya. Oke. Yel dulu kali ya. Oke boleh. Yel-yelnya gimana? Gimana kalau kalian yang nanya kita yang jawab ya. Kalian yang bilang Backboners, kita yang bilang strong together. Oke, 1, 2, 3. Strong together. Sekarang gantian. Backboners, strong together. Puji Tuhan. Kami PPA mau mengucapkan thank you buat Kodio untuk pelayanannya hari ini ya. Semoga diberkati berlimpah-limpah gitu. Dan kita juga bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai PPT, kita mau berdoa dulu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Bapa, sekarang saatnya kami mau memberikan persembahan, kiranya apa yang kami berikan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, kita mau lihat DM News minggu ini. Boleh ditampilkan. My church is my home and my family. My church is my home and my family. My family. Shalom saudara, kembali lagi di DM News minggu ini bersama saya Joy Tobing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Tuhan yang baru pertama kali datang beribadah di GBI dan Mogot, welcome home. Mari kita saksikan DM News minggu ini. This is real love. This is real love. Oh. And now I hear you calling me, the voice of a raging sea. Oh, this is your destiny. Let's go, let the music play. It's time to celebrate, 'cause it's a brand new day.
Attention to all parents who only want the best education for their children. Transformation School, Preschool, and Kindergarten is here for you. Located in the heart of West Jakarta, we provide the best holistic education, which includes emotional, social, ethical, and academic development. With English language-based program and experiential-based learning method, we prioritize children's well-being, both physical and emotional, along with building their competencies. Experience the excitement of Transformation School and get a glimpse of all that we have to offer our students by joining our open house on this upcoming Saturday, 2nd of September 2023. Join our photography contest, lunchbox decorating contest, sensory play activity, and treasure hunt for a chance to win a total prize worth 3 million rupiah. Register now via our WhatsApp or visit our Instagram at transformationschool.id. Sekian DM News minggu ini. Have a blessed Sunday. Oh, bagus banget ya. Keren banget ya DM News-nya. Tadi apa yang didapat dari yang tadi? DM News. Yang siapa sih namanya, Wilson ya? Iya. Tuh jangan cepat menghakimi teman-teman. Betul. Iya. Oke, boleh ditampilin PPT-nya teman-teman multimedia. Ding, 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 ding. Masih menunggu. Masih menunggu ya. Iya. Oke. Buat yang oke. Kita mau ngucapin Welcome home. buat teman-teman yang baru pertama kali Iya. hadir tadi ya. Boleh next slide. Next slide. Nah ini buat baru yang pertama kali hadir. Bergabung boleh di scan barcode-nya ya teman-teman. Iya Di betul. sini. Kita tunggu ya selama 3 detik. 3 jam. Oh 3 jam jangan. Kelamaan. 3 detik. Ya, 1, 2, 3. Oke, Udah, next. oke. WPGF, apa nih WPGF Shelby? Nah di sini kita ada We Pray and Grateful For. Jadi buat teman-teman yang mau didoain, kalian bisa juga scan ini. Tapi tenang aja, data-data kalian bakal dirahasiakan ya teman-teman. Iya betul banget. Jadi aman aja. Kalau mau curhat tentang pacar yang lagi galau, soal sekolah, Iya. tugas kuliah yang numpuk, tugas sekolah yang numpuk, ujian, boleh dicurhat di sini ya Betul. teman-teman. Kalau Iya. kalian juga mau bersyukur nih, misalnya, seminggu hari ini kita. Iya boleh banget juga. Pokoknya apa aja ya bisa. Betul. Oke, boleh next. Next. Nah, kita ada open recruitment itu buat multimedia, prayer dan team event. Kalau misalnya di sini ada yang berminat, boleh hubungi teman-teman yang pakai badge ini ya. Iya. Oke. Betul. Aku lagi nggak pakai. Nggak pakai ya? Oke, boleh di. Iya. scan Pokoknya yang sana. lagi pakai ini ya teman-teman boleh banget. Iya betul. Yang ada kerinduan hati untuk melayani. Nah, kalau multimedia itu apa sih? Multimedia itu yang kayak itu tuh guys yang di sebelah sana, yang ngurusin ini juga PPT gitu kan? Iya betul. Iya. Nah, kalau yang team prayer itu biasanya yang nanti akan doa syafaat dan doain teman-teman yang ngisi WPGF tadi. Nah, terakhir team event. Team event itu ngapain sih? Gitu kan? Itu buat yang tim yang ngerjain nanti yang ada event, misalnya kayak kemarin 17-an gitu kan. Itu mereka yang bersedia gitu. Jadi buat teman-teman yang punya skill atau misalnya kemampuan terpendam gitu yang mau kalian pakai buat. Yang banyak ide-ide cemerlang Nah, gitu betul. kan, bisa Untuk join menyebar- ke tim event ini teman-teman. Iya betul, oke, boleh next. Nah kita juga ada apa nih? Kita ada basketball club. Itu setiap di minggu kedua dan minggu keempat hari Hari Sabtu. Sabtu, jam 4 sampai jam 6. Itu nanti juga boleh mau daftar sama siapa tuh? Kalau misalnya itu boleh ke yang pakai badge juga. Iya, Nanti atau juga ada nomor yang tertera ya teman-teman Iya, di betul. sini. Iya. 087839061120. Iya. Udah disebutin nomornya. Oke, next. Ada apa lagi? Nah, ini badminton club. Betul banget. Tapi kalau ini di Dragon Badminton Hall ya teman-teman. Kalau yang basket kan di RKD ya? Iya, betul.
Kalau ini setiap Sabtu teman-teman. Jadi setiap hari Sabtu bakal ada ya? Iya betul, itu dari jam 6 sampai jam 8. Betul. Oke, boleh next. Next. Wow, untuk minggu depan kita akan dilayani oleh Papi Jack Jack D. Papi Jack D? Mana Papi Jack D? Oh tidak hadir. Jadi kalau misalnya apa nih? Ada tentang kunci ya? Kalau yang Kunci. penasaran gitu kan, apa sih ini kunci gitu kan? Besok jangan lupa minggu depan datang lagi di tempat di ini. sini jam 1 siang. Betul ya, kita nantikan banget nih. Oke, boleh next. Nah, aku mau tanya, di sini ada yang nggak punya IG gak? Gak ada sih, semuanya Nggak mungkin, dia nggak mungkin. pembohong kalian ya yang ketangan ya. Oke, Pasti punya semuanya ya? pada pakai IG dong, nggak mungkin nggak pakai. Jadi buat teman-teman boleh nih di follow juga IG-nya PPA Backboners karena di situ bakal banyak berita-berita yang menarik gitu kan. Jadi bakal seru banget sih. Bukan berita juga kadang ya, kadang ada foto-foto. Iya, ada foto-foto. Kalian lagi praise atau worship itu nanti ada di sana, terus kegiatan selama PPA juga ada di sana. Iya, bener pokoknya semua tentang PPA ada di pokoknya di situ. nggak? Oke, next. Oke, kita udah habis. Kita mau ngucapin Happy Sunday and God bless you. Oke, sebelum pulang, aku mau ngundang teman-teman yang ulang tahun di bulan Agustus, dari awal Agustus sampai akhir Agustus, boleh maju ke depan. Shelby dulu maju. Teman-teman, ayo maju teman-teman. Ayo, maju, Di mana? maju. Di bawah. Iya, kamu Oh, juga iya. maju. Hah? Iya, dia Oh, juga. Kamu. Anda juga? Enggak, kamu. Aku? Oh iya. Ayo teman-teman maju teman-teman. Jangan membiarkan saya maju sendiri. Oh, ada Kodiman dan Cilingling, ada Cikero. Oke. Ada lagi? Oke. Ayo teman-teman yang ulang tahunnya. Papi juga. Oh, Papi mau doa ya? Boleh Ko Rudi kasih Daniel untuk berdoa. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama, kita berdoa buat anak-anak muda yang ada di tempat ini, yang mereka akan dipakai Tuhan juga dengan secara luar biasa. Yuk kita acungkan tangan kita berdoa buat mereka. Terima kasih buat 1 tahun yang Tuhan sudah berikan buat anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih buat segala yang baik di dalam hidup mereka, sehingga penyertaan Tuhan kami boleh lihat selalu ada dalam hidup mereka. Kami berdoa bersama-sama saat ini, Engkau pakai semuanya mereka menjadi saksimu, sehingga akan banyak jiwa dimenangkan melalui setiap kehidupan mereka. Kami berdoa saat ini, Tuhan tolong mereka di dalam kelemahan, di dalam segala apa yang mereka hadapi. Kami bisa melihat penyertaan Tuhan selalu ada. Mengangkat mereka tinggi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu, dan biarlah kami serahkan ke dalam tanganmu anak-anak muda ini. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak muda yang dahsyat, bisa menjadi pemimpin-pemimpin kelak. Kami bersyukur untuk semua itu. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami berdoa buat Kak Dio. Terima kasih kalau dia sudah memberikan kepada kami segala yang baik. Makanan rohani yang sungguh luar biasa. Kami berdoa biar Tuhan tuntun dia di dalam setiap pelayanannya. Berkati berlimpah-limpah. Dalam keluarganya juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat Maniko dan wakil, kami berdoa buat Pak Samuel Gunawan dan juga wakil, dan juga buat Pak Alex dan wakilnya yang ada di tempat ini. Terima kasih atas segala yang baik buat pemimpin-pemimpin kami ini, sehingga mereka boleh menuntun kami menjadi anak-anak muda yang dahsyat. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Dan kalau sebentar kami akan pulang, tutup bungkus kami dengan kuasa darahmu sehingga kami boleh tiba tanpa kekurangan apapun. Mari angkat kedua tangan kita dan kita buka hati.
Backboners yang sangat dikasihi oleh Tuhan, saat ini terimalah berkat sukacita dan damai sejahtera yang dicurahkan Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati semuanya.